Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke guys, ngobrolin soal permen ya. Permen pasti semuanya udah pada tahu ya. Dan permen ini merupakan makanan yang bisa dikatakan sebagai ini ya, favoritnya anak-anak ya. Tapi sampai orang tua pun juga suka ya guys sama permen ini karena rasanya yang manis dan mungkin teksturnya yang unik gitu guys ya. Dan ngobrolin soal sejarah dari permen ini guys, pertama kali ini sejarahnya itu ya berasal dari orang-orang zaman kuno yang memakan manisan kacang, bunga, dan buah-buahan yang dilapis sama madu ya. Dan madu ini ternyata juga digunakan oleh orang Tiongkok atau Cina, Timur Tengah, Mesir, Yunani, dan juga Kekaisaran Roma ya untuk melapisi buah dan bunga untuk diawetkan atau dibuat menjadi semacam permen. Nah, kegemaran yang awalnya hanya iseng belaka ini kemudian mendorong bangsa-bangsa ini untuk membuat racikan manisan madu dengan berbagai macam rasa guys. Nah, perkembangan pembuatan permen ini juga dipengaruhi oleh kebiasaan makan dari suku Aztec ya, orang Indian yang memakan coklat ya, dan juga suku Maya. Dan proses melapisi bahan makanan dengan madu ini ternyata diduga terjadi bersamaan dan tidak ada yang tahu siapa yang pertama kali melakukan. Tapi yang jelas ya ada begitu saja ya. Sehingga penemu permen ini tidak bisa ditentukan. Oke guys, pembuatan permen ini terus berkembang. Madu juga tidak lagi menjadi pengawet alami yang digunakan untuk menjadikan permen ya, karena mungkin ya pembuatannya itu mahal ya harganya. Dan ini ya kalau untuk pembuatan madu bukan pembuatan madu ya, tapi untuk pengambilan madu sendiri udah terjadi di zaman prasejarah ya, di zaman Mesolitikum ya. Nah itu ada lukisannya di dinding gua. Itu menunjukkan bahwa orang dulu memang suka sama yang manis-manis gitu ya. Dan gini guys, untuk bahan makanan yang kemudian yang manis-manis itu dari yang madu kemudian beralih digunakan gula guys. Dan pengguna gula ini katanya sih ditemukan di Papua Nugini, terus kemudian menyebar ke India dan ke seluruh dunia gitu guys. Dan bahan makanan seperti buah yang ingin dijadikan permen itu kemudian nggak dilapiskan ini ya, dilapisi sama madu, tapi direndam dalam gula yang direbus. Kemudian gula ini yang meresap ke sel-sel buah, memberikan rasa manis dan memberikan efek yang tahan lama gitu ya. Dan akhirnya permen adalah barang yang bisa diperdagangkan ya. Dan gula itu, kalau ngobrolin soal gula ini memang sangat mahal ya harganya, karena memang sulit didapatkan di Eropa. Dan ini akhirnya menjadikan permen menjadi makanan yang hanya dimiliki oleh kalangan kelas atas dan aristokrat saja. Nah, permen dulunya digunakan sebagai obat-obatan juga pernah ya. Dengan waktu itu dokter menyarankan untuk ini ya, untuk penyakit-penyakit tertentu ini bisa dikurangilah sedikit rasa tidak enaknya itu dengan gula gitu guys ya. Permen sebagai obat digunakan untuk menenangkan sistem pencernaan, untuk memberikan energi atau meredakan sakit tenggorokan. Dan proses pembuatan permen bukan hal yang mudah ya untuk dilakukan. Awalnya gula direbus dan dipantau ya, tapi kemudian setelah revolusi industri, pembuatan gula itu kemudian dibantu ya dengan mesin, dan hanya menggunakan 2 orang saja ya untuk bisnis permen. Jadi ya gitu ya. Dan karena adanya pabrik itu lama-kelamaan ya tebu akhirnya diproduksi menjadi gulanya itu jadi lebih cepat dan harganya menjadi semakin murah. Dan untuk ini ya catatan penting ya. Dan pada tahun 1828 permen coklat pertama di dunia diciptakan oleh orang Belanda namanya Conrad J. van Houten. Kemudian pada tahun 1869 ada Thomas Adams yang menciptakan permen karet ya. Terus kemudian pada tahun 1875 Henry Nestle ini membuat susu kental manis ya, dicampuri dengan coklat gitu ya, menjadikan
perusahaannya menjadi penghasil permen gitu ya, yang mungkin pertama di dunia ya, yang memadukan coklat dengan susu. Kemudian pada tahun 1908 lollipop permen bertangka itu diberi nama oleh John Smith H. Nah, itu berdasarkan nama kuda balapnya. Dan gak diketahui awal dari keberadaan permen lollipop ini, tapi mesin membuat permen lollipop ini diciptakan oleh Samuel Born. Ini warga Amerika keturunan Rusia. Dan untuk permen untuk apa sih biasanya? Ya untuk Halloween ya, biasanya kalau di zaman dulu ya. Sampai akhirnya ya Perang Dunia Kedua yang membuat permen mulai dijatah gitu ya, dan tradisi ini kemudian menurun dan balik lagi pada tahun 1970-an. Terus kemudian di Natal juga ya, ini pasti ada permen juga. Dan untuk tradisi-tradisi yang ada di Asia seperti ada di Korea, itu ada buah yang dilapisi dengan gula, di India ada ladu, kemudian Turki juga memiliki tradisi pembuatan permen yang sangat panjang. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa untuk nonton dan juga menyimak video-video yang lainnya. Dan saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.